pengungkapan dari kasus dugaan pembunuhan, ya, pembunuhan yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2024 ya, di Kecamatan Cilamaya, di mana pada tanggal 15 Februari kemarin itu kami menemukan ada di salah satu rumah atau tempat kontrakan seorang laki-laki yang kita ketahui atas nama korban saudara Amung, ya, umur 45 tahun, warga desa Sumur Gede, Kecamatan Cilamaya Kulon. Ditemukan oleh warga setempat pada awalnya itu karena yang bersangkutan itu memiliki warung dan kemudian pada hari itu tidak buka. Karena ada kecurigaan, akhirnya warga datang ke lokasi, melihat, mengintip di jendela, dilihat ada sosok laki-laki yang berbaring. Akhirnya dibuka secara paksa pintunya tersebut melalui jendela dan akhirnya ditemukan korban sudah meninggal dunia dengan adanya beberapa tanda-tanda kekerasan. Yang akhirnya di situ adanya dugaan dilakukan pembunuhan atau tidak pidana pembunuhan. Dan kemudian akhirnya Satreskrim bersama dengan Polsek Cilamaya melakukan langkah-langkah penyelidikan. Memang penyelidikan ini cukup melakukan atau menemui beberapa proses ya, melalui keterangan, mencari keterangan saksi, kemudian juga kami juga mengecek di situ adanya CCTV dan sebagainya, yang akhirnya kami menemukan adanya petunjuk terhadap pelaku. Awal mulanya kami melihat bahwa ketika melakukan cek TKP bahwa ini adalah sebuah perampokan karena adanya barang-barang dari korban yang hilang dari TKP, yaitu adalah sebuah handphone dan sebuah sepeda motor. Dari ini kami mencoba untuk melakukan langkah penyelidikan adanya kemungkinan dari motif sebenarnya dari kejadian pembunuhan ini. Apakah pembunuhan ini murni perampokan ataukah ada motif-motif yang lain? Setelah kami melakukan penelusuran dari sejumlah kemungkinan motif yang terjadi, akhirnya adanya titik terang dari kasus ini, kami dapat mengungkap kejadian pembunuhan ini, bahwa kejadian pembunuhan ini adalah dilakukan oleh pasangan atau kekasih korban. Jadi supaya diketahui bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh kekasih korban, di mana memang korban ini adalah penyuka sesama jenis, sehingga pada saat itu kami akhirnya bisa mengetahui bahwa berdasarkan kami lacak di situ di mana keberadaan handphone dengan sepeda motornya, yang akhirnya kami mengetahui bahwa pelaku itu adalah TSK WY umur 28 tahun yang pekerjaannya adalah buruh harian lepas, yang merupakan juga warga dari Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon. Jadi perlu diketahui bahwa tersangka WY ini telah mengenal korban dari tahun 2019 via media sosial. Pada awalnya yang bersangkutan itu dihubungi secara langsung ya oleh korban, menanyakan di situ apakah pelaku ini bahasanya adalah jualan, gitu. Menawarkan bisa tidak. Nah, pada saat terjadi sebuah transaksional di mana korban pada awalnya meminta pelaku untuk melayani nafsunya dengan harga 200.000, dan kemudian akhirnya disepakati 170.000. Nah, ini terjadi di awal tahun 2019. Hubungan akhirnya berlanjut sampai dengan tahun 2024 sampai dengan saat ini. Jadi sudah sekitar 4 tahun korban dengan pelaku ini berhubungan asmara. Ya, berhubungan asmara. Dan berdasarkan keterangan dari pelaku bahwa mereka sudah melakukan hubungan badan
itu sebanyak 8 kali. Dan setiap kali berhubungan badan, pelaku memang dibayar oleh korban, ya, bervariasi, bisa 200.000, ada 170, ada 150 selama beberapa kali. Ini berdasarkan pengakuan dari tersangka. Kemudian selanjutnya di tahun 2023, kebetulan pelaku ini sedang butuh uang, dan akhirnya pelaku meminjam uang kepada korban sebanyak Rp150.000 dan menjaminkan KTP. Itu Desember 2023. Nah, di tahun 2024 ini kemarin sekitar bulan Februari ada pembagian bantuan sosial yang ada di daerah Cilamaya, di mana pelaku ini mendapatkan bantuan sosial tapi harus menyertakan KTP, sehingga akhirnya pelaku mencoba untuk meminta kembali kepada korban KTP-nya yang ditahan selama ini. Nah, singkat cerita, kemudian pelaku menghubungi korban untuk mengambil KTP-nya, dan korban merespon dengan cara mengajak pelaku bertemu kembali. Ini pada saat tanggal 14 Februari malam. 14 Februari. Jadi mereka sempat ketemu di warung atau TKP rumah korban. Di situ sempat terjadi bercengkrama, sempat juga meminum minuman keras, gitu ya. Nah, pada saat itu korban berharap pelaku untuk memenuhi hasrat seksualnya, untuk supaya bisa menebus KTP-nya. Akhirnya pada saat malam sekitar pukul 22 mereka melakukan hubungan badan sekali. Setelah selesai, pada pukul 2 pagi korban meminta lagi. Nah, pada saat meminta lagi, pelaku pada saat itu dalam kondisi seperti yang mungkin sudah capek dan kemudian mungkin sudah kesal juga karena sudah dijanjikan, sudah diberikan, tetapi juga tidak di ujung juga diberikan KTP-nya. Akhirnya pelaku menolak untuk berhubungan yang kedua kali. Nah, setelah menolak yang kedua kalinya, kemudian korban marah dan menghina pelaku, ya, secara melakukan kekerasan verbal kepada pelaku, berbicara masalah kemampuan seksualnya lah, dan kemudian berbicara masalah badan dan sebagainya, yang akhirnya membuat pelaku tersinggung dan sakit hati. Pria dan keluarga, ya, pria berkeluarga. Jadi anaknya sudah ada 3 orang, ya, dan kemudian istrinya kalau tidak salah seorang TKW. Si pelaku tadi adalah seorang buruh harian lepas, ya, jadi tidak memiliki pekerjaan tetap. Dan di satu sisi, setelah berdasarkan hasil keterangan dari tersangka, yang bersangkutan pun juga memiliki motif ekonomi, di mana yang bersangkutan pun terjerat hutang terkait masalah judi slot, dan juga adanya kebutuhan-kebutuhan pribadi lainnya.